Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nyoman Debi Lucy, mahasiswa S1 Hospitality B angkatan 2018, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis Pariwisata yang diajar oleh Ibu Lestari Ningrum MS IPAR. Menjawab pertanyaan nomor 1, menurut saya Indonesia yang memperbolehkan pendirian badan usaha yang tidak berbadan hukum ini sebenarnya tidak ada salahnya, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum ini sebenarnya termasuk cukup lazim di masyarakat. Namun, untuk melindungi kepentingan para pihak, ada baiknya perusahaan yang tidak memiliki badan hukum membuat setidaknya akta pendirian serta kesepakatan terkait adanya masalah, pembagian keuntungan, dan lain-lain. Karena badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak memiliki sekat yang jelas antara harta pribadi pemiliknya dan aset perusahaan. Sehingga jika terjadi masalah hukum, maka hukum dapat menjangkau tidak hanya aset perusahaan saja, namun hingga ke harta pribadi pemilik perusahaan. Menjawab pertanyaan nomor 2, menurut saya risiko bagi karyawan apabila perusahaan tempatnya bekerja melakukan strategi bisnis merger adalah mereka berkemungkinan akan kehilangan pekerjaan atau harus melalui tahapan ulang perekrutan tergantung kebijakan perusahaan yang melakukan strategi bisnis merger tersebut. Selain itu, ada kemungkinan para karyawan akan kehilangan jabatan yang sudah mereka miliki di perusahaan sebelumnya. Misalnya, perusahaan B akan melakukan strategi merger dengan perusahaan A, dan si karyawan di perusahaan B ini memiliki jabatan sebagai sebagai manajer. Nah, karena di perusahaan A ini sudah memiliki manajer yang dipercaya oleh mereka, sehingga jika si manajer di perusahaan B ini ingin melamar bekerja atau bekerja di perusahaan A, maka dia harus siap untuk kemungkinan kehilangan jabatannya sebagai manajer. Nah, contohnya untuk perusahaannya adalah perusahaan Bank Dagang Negara atau BDN yang melakukan strategi merger dengan Bank Pembangunan Indonesia, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, sehingga menjadi PT Bank Mandiri. Banyak karyawan Bank BDN yang diberikan pilihan, yaitu bekerja di Bank Mandiri, pensiun dan diberikan uang pesangon langsung, dalam arti bulan berikutnya dan seterusnya mereka tidak akan mendapatkan dana pensiun dari perusahaan lagi, atau pensiun yang akan mendapatkan uang pensiun setiap bulan. Jadi mereka tidak akan mendapatkan uang pesangon, maksudnya uang dalam jumlah besar, misalnya 1M, namun di tiap bulannya mereka akan mendapatkan uang pensiun dari bank. Nah, akibat kebijakan perusahaan ini, terdapat cukup banyak karyawan yang akhirnya kehilangan pekerjaan akibat strategi merger tersebut. Nah, hal ini diakibatkan banyaknya pesaing dari 3 perusahaan lain yang melakukan merger ini, dan terdapat cukup banyak juga karyawan Bank BDN yang sudah berumur cukup tua atau mendekati masa pensiun, sehingga mereka akhirnya terpaksa pensiun dini. Pertanyaan terakhir, tentang manfaat adanya hak kekayaan intelektual bagi saya jika saya ingin mendirikan usaha. Yang pertama, jaminan perlindungan hukum. Perlindungan hukum sangat penting bagi suatu perusahaan. Dengan perolehan hak merek, semua brand perusahaan dapat diakui secara sah oleh hukum. Daya cipta perusahaan juga berkekuatan hukum dengan adanya hak cipta. Semua penemuan dalam hal ide, produk, dan inovasi lainnya bisa dipatenkan melalui hak paten. Semua hak tersebut mampu menjamin adanya perlindungan hukum untuk perusahaan. Yang kedua, menambah kepercayaan konsumen. Nah, dengan adanya hak merek, hak cipta, dan hak paten, usaha saya akan mendapatkan kepercayaan konsumen. Kenapa? Merek dan daya cipta dari perusahaan saya sudah sah dan diakui secara hukum berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku melalui hak merek dan hak cipta. Bahkan, dimilikinya hak paten membuktikan bahwa semua penemuan dari perusahaan saya atau usaha yang saya dirikan sudah dipatenkan atau disahkan hanya dimiliki oleh usaha atau perusahaan saya.
dan tidak ada yang lain. Lalu, dengan demikian, penemuan perusahaan terbukti orisinil dan dijamin tidak ada pihak lain yang berhak mengklaim atau menirunya. Pada akhirnya, konsumen akan percaya terhadap pada dedikasi perusahaan yang saya dirikan atau usaha. Lalu, sebagai aset perusahaan atau aset usaha, hak merek, hak cipta, dan hak paten perusahaan bisa menjadi aset yang tidak berwujud bagi usaha atau perusahaan yang nantinya akan saya dirikan. Hak merek yang sudah didaftarkan mampu menunjang keperluan branding perusahaan untuk menarik para investor yang nantinya akan membantu permodalan keuangan. Hak cipta yang melindungi segala bentuk ide dan hasil karya perusahaan juga menjadi aset penting bagi pengakuan penemuan perusahaan atau usaha yang saya dirikan. Hak paten juga sangat berkekuatan hukum dan menjadi aset penting dalam pengukuhan penemuan. Lalu, mengurangi plagiarisme. Plagiarisme sangat merugikan berbagai pihak. Dalam bisnis, tindakan plagiarisme sangat meresahkan dan mengancam. Dengan adanya pengakuan dan pengesahan hak merek, hak cipta, dan hak paten, semua pihak akan mengakuinya. Jadi, tindakan plagiarisme bisa dikurangi karena semua penemuan usaha yang saya miliki sudah dilindungi hukum atau undang-undang akan melindungi bisnis yang akan saya dirikan nantinya. Sekian presentasi jawaban yang sudah saya lakukan. Mohon maaf atas kekurangannya atau kesalahan dalam penyebutan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.